warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan bercerita satu keluarga itu kehidupannya sungguh sangat mewah, tak kekurangan suatu apapun. Keluarga itu punya anak semuanya tuh 7, yang laki-laki ya, pokoknya anaknya itu semuanya tuh 7 laki-laki. Itu waktu itu bapaknya, orang tuanya, ibunya bapaknya itu ya udah tua juga, udah tua. Kebetulan bapaknya itu lagi sakit, bapaknya tuh sakit dari ke rumah sakit udah berhari-hari, ya sekitar kurang lebihnya 3 mingguan lah. Udah 3 mingguan si bapak itu minta pulang ke rumahnya. Yang nungguinnya tuh istrinya. Kata si bapak itu, "Mak, saya pulang aja mak, di sini nggak betah di rumah sakit tuh mak. Saya pengen pulang." Itu kata si emak, kata istrinya, "Iya pak, nanti nunggu anak-anak dulu, nunggu anak-anak kesini." "Kapan kesini ya?" kata si bapak itu. "Ya mungkin agak siangan dikit mungkin." Ya gitu. Itu si bapak tuh tiduran di rumah sakit, tuh tiduran nunggu siang. Itu perasaan si bapak itu sangat lama sekali, sangat lama. Ya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, waktunya juga udah nyampe ke siang. Udah itu anak-anaknya tuh pada datang, ya niatnya sih besuk gitu ya nih, nengok bapaknya yang lagi sakit di rumah sakit itu. Udah gitu si bapaknya nanyain lagi sama istrinya tuh, "Ma, anak-anak udah pulang, udah datang belum?" "Udah pas, sekarang anak kita ini di sini udah kumpul semua." "Udah." "Emang ada apa?" "Bilangin udah jenuh, udah nggak enak di sini di rumah sakit, udah nggak betah, saya pengen pulang," kata si bapak itu. Terus si emak itu nanya lagi sama anaknya, "Anak-anak, ini bapak pengen pulang, di sini udah nggak betah, gimana?" Kata anak yang paling gede itu, "Ya mas, sebentar mas, yang mau saya urusin administrasinya." Langsung pergi si anak yang paling gede itu, anaknya tuh pergi ke kasir gitu ya, kasir kalau nggak salah, kasir. Udah beres-beres bayar administrasinya, segala bidangnya udah beres semua. Itu datang lagi, terus nanya lagi si emaknya itu, "Gimana, udah beres?" "Iya mak, udah beres ya, kalau mau pulang aja sekarang, udah bisa." Itu si bapak sama sekeluarga itu tuh, keluarganya si Pak Haji, bilang sebut aja Pak Haji ya. Pak Haji itu langsung pulang ke rumahnya itu. Wah, si bapak itu misalnya si Pak Haji itu sangat senang, sangat bahagia dia pulang. Padahal keadaannya lagi sakit parah. Udah di perjalanannya tuh nggak diceritain gimana keadaannya si Pak Haji, gimana keadaannya anak-anaknya, gimana keadaan istrinya, itu nggak kita ceritain ya. Kita penyendok cerita udah nyampe ke rumahnya. Wah, itu bener-bener rumahnya tuh, si rumahnya Pak Haji itu bener sangat mewah sekali, sangat. Kebetulan si Pak Haji itu hasil kekayaannya itu dari hasil petani, hasil tani mukti, punya heleran beras, penggilingan beras gitu, sawahnya luas. Itu si Pak Haji itu benar-benar sangat kaya di kampung itu tuh. Udah nyampe ya, udah masuk ke rumahnya, terus duduk di ruang tamu pada ngobrol gitu ya. Ngobrol terus sama si Bapak Haji itu sama anaknya yang paling gede. "Yang bapak mau nanya sama kamu, kalau bapak kan lagi sakit ini kan, kalau umur siapa tahu," kata si Pak Haji itu. Terus anaknya yang paling gede, "Kok bapak ngomongnya begitu, emang kenapa pak?" "Ya enggak, sekarang saudara-saudara kamu, adik-adik kamu kumpulin semua di sini, kumpulin ya, anak cucu menantu semua kumpulin di sini.
Oh iya Pak, itu anak-anaknya tuh sama menantunya sama cucunya tuh pada kumpul lagi, pada kumpul di situ. Terus si mana nanya lagi sama si Pak Haji, Pak ini anak-anak udah pada kumpul semua, emang ada apa? Si Pak Haji terus nyaut lagi, nyaut istrinya. Iya mak, kita ini kan sama Allah tuh dikasih rezeki yang berlimpah, banyak harta, banyak uang segala bidang. Itu udah banyak udah. Nah sekarang saya mau bagi-bagi waris, bagi-bagi harta yang ada. Kata si Maya, ya nggak apa-apa Pak kalau mau dibagi. Kata si Pak Haji itu, kalau udah sekarang ini kan kita anak kita mah semuanya laki-laki, kita bagi rata aja, bagi rata, yang di sana bagi segini. Kata si emak itu, ya itu gak apa-apa Pak, itu bagus, berarti adil. Tapi anaknya yang paling gede itu, yang paling gede apa, nomor satu itu nggak terima hartanya dibagi rata dengan anak-anaknya, dengan adik-adiknya, itu tuh nggak terima, nolak belakang. Kata si istrinya anak pertama, Pak jangan mau dibagi rata-rata Pak, kan Papa anak nomor pertama, seenggak-enggaknya paling banyak warisannya, Papa jangan mau. Jadi si menantu itu ngompor-ngomporin suaminya yang anak pertama itu. Si anak pertama itu langsung berpikir lama-kelamaan, udah begitu ngambil keputusan, oh iya bener juga ya, saya ini anak pertama, anak yang paling gede, berarti saya ini yang paling kuasa. Ibarat kata anak pertama itu, ibarat kata itu sebagai wakilnya bapak, wakilnya orang tua. Udah begitu tuh terus ngobrol di situ, kumpul anaknya semua tuh kumpul, dah sekarang sih bagi waris, bagi harta semuanya tuh rata, gak dibeda-bedakan, dari yang besar sampai yang bontot itu sama sepikulan, gak ada yang dibeda-bedakan. Anak ini kan semuanya laki-laki, jadi rata. Itu waktu di depan orang tuanya, di depan Pak Haji sama Bu Haji, itu anak-anaknya tuh semuhun dauh, ngerti kan, semuhun dauh, setuju aja gitu. Ya mungkin udah ngobrol di situ, udah rempugan, udah beres. Terus si Pak Haji itu sama istrinya, Mak saya pengen istirahat Mak, pengen tidur ke kamar. Oh ya Pak, sama anaknya itu dipapah ke kamar si Pak Haji, dipapah sama anak-anaknya tuh. Udah nyampe di kamarnya tuh ditidurin, tidur nyaman gitu ya, di tempat tidur kasurnya empuk, wangi nggak bau apek, nggak ya, wangi gitu ya, wangi, kasurnya empuk. Terus si Pak Haji itu ngomong lagi sama Bu Haji sama istrinya, Ma ini harta kan kita mau dibagi waris sama anak-anak. Ini pendapat Ma gimana Ma? Kata Pak Haji. Pak kalau masih nggak masalah, nggak apa-apa kalau masih makan ya makan sudah tua. Yang penting masih, yang penting udah tua begini, yang penting makan, tidur enak gitu aja. Yang udah makan gitu. Udah Mas sekarang Bapak mau tidur ya? Iya Pak. Kata si Haji, Pak kalau tidur tuh berdoa dulu, minta perlindungan sama Allah. Kata si Pak Haji itu, yaitu si pasti minta perlindungan sama Allah supaya penyakit Bapak sehat, dia kala lagi, bisa main lagi, bisa ke sawah lagi. Iya Pak, kata si Bu Haji itu. Udah si Pak Haji lagi tidur, udah tidur lah, itu diselimutin sama Bu Haji, diselimutin. Terus si Bu Haji itu ngomong, ya udah Pak mau tidur aja, istirahat ya. Mau keluar dulu, mau ambil air buat persediaan Bapak minum. Oh iya Mak, jangan lama-lama ya. Iya Pak, insya Allah, kata si Mak tuh begitu. Itu si Mak tuh udah ya, itu tuh langsung keluar gitu. Terus nyamperin lagi anaknya, deketin, ngobrol lagi sama anak-anaknya. Kata si emak, anak-anak
tolong ini harta harta bapak ini mau dibagi waris rata, kamu harus setuju, harus ikhlas, harus ridho. Nggak ada yang istilahnya ya anak nomor 1 segini, anak nomor 2 segini, 3 segini, enggak. Ini dibagi rata sepikulan semua, setuju kata si Ma itu. Kalau setuju ya syukur, kalau enggak coba ngomong. Coba kamu anak yang paling gede, yang paling tua, coba gimana, kamu setuju enggak? Kata anak yang paling tua, Ma, yang penting adil sama. Kata si Bang Bu Haji itu, Kasim Haji itu, ya itu pasti, itu kan anak Ma itu semuanya juga kan laki-laki, nggak ada perempuan. Tapi si menantu anak pertama itu cemberut, waktu mendengar itu nggak terima si menantunya. Kalau yang menantu yang lainnya yang ada itu terima apa adanya gitu, kebijaksanaan orang tuanya, kebijaksanaan Pak Haji sama Bu Haji, nerima aja. Tapi ini anak nomor 1, menantu yang nomor 1 itu nggak mau dibagi rata tuh, nggak mau. Udah di depan emaknya, di depan Bu Haji, ya terima aja gitu ya, setuju gitu, ACC udah deal gitu. Udah gitu si Ma Haji itu langsung ke belakang, ya udah anak-anak, sekarang bapak mau lagi istirahat, mak juga mau istirahat. Ya kamu kalau mau pulang ya pulang aja dulu, nanti sore kumpul lagi di sini, kata Bu Haji. Itu anaknya tuh kompak. Ya mak, saya pulang dulu, di rumah banyak urusan. Ya udah pulang dulu. Gak lama kemudian itu anak-anaknya tuh sama menantunya sama cucunya tuh bubar pulang masing-masing rumahnya. Si Ma Haji itu langsung ke belakang ngambil air minum, persediaan buat Pak Haji minum nanti. Udah nyampe ke kamar, Pak Haji itu tidur sangat lelap, sangat nyenyak. Si Ma Haji itu sangat tenang lihat suaminya tidur nyenyak, santai, nyaman, damai, kelihatannya tuh begitu. Sejam, 2 jam, 3 jam, pas waktunya azan zuhur, si Pak Haji itu dibangunkan dari tidurnya sama si Ma Haji. Kata si Ma Haji, Pak bangun Pak, waktunya zuhur Pak. Pak bangun, waktunya zuhur. Waktu digoyang-goyang sama Pak Ma Haji, itu si Pak Haji itu, si Bapak Haji itu badannya tuh goyang semua, goyang itu masih Ma tuh apa istilahnya, kaget gitu ya, orang tidur dibangunin goyang semua. Pas tangannya tuh, telunjuknya tuh dideketin ke hidungnya Pak Haji. Ternyata Pak Haji itu udah meninggal dunia beberapa jam yang lalu. Itu si Ma Haji itu nangisin suaminya tercinta, nangis itu ya, suaminya yang meninggal. Wah, si Ma Haji itu nangis, terus manggil pembantunya. Kata si Ma Haji, sini Eti, kamu kesini. Ada apa Ma Haji, ada apa? Udah sekarang gini, kamu panggil anak-anak semua, suruh datang lagi. Emang ada apa Ma Haji, ada apa? Udah panggil aja. Itu si pembantunya itu langsung gak mikir 2 kali, langsung ambil telepon HP semua, ditelepon, suruh datang. Kata kakaknya, kata anak yang nomor 1, ada apa sih, tadi suruh pulang, sekarang disuruh datang lagi, ada apa? Kata si pembantu, nggak tahu Pak, nggak tahu. Kata Ma Haji, katanya suruh kumpul lagi. Itu langsung nggak lama kemudian anak emaknya tuh kumpul lagi. Terus nanya lagi si anak yang nomor 1 itu, yang pertama, Ma ada apa Ma, kok manggil secara mendadak? Katanya suruh pulang, kok sekarang dipanggil lagi, emang ada apa Ma? Kata si Ma Haji, anak-anak, kamu sabar, nerima, ikhlas ya. Kata anak-anaknya kompak, emang ada apa Ma, ada apa?
Si Ma Haji itu jadi ngomongnya tuh agak apa gimana ya? Jadi kurang berani gitu ngomongnya tuh. Jadi dia malah si Ma Haji itu waktu ditanya itu sama anak-anaknya tuh si Ma Haji itu nangis. Terus anak yang nomor 2 terus datang mendekat terus meluk sama Maya, terus nanya lagi, "Ma, sebenarnya ada apa, Ma? Kok Ma nangis?" Ya udah sekarang sih kamu ke kamar aja semua, sana kau semua. Emang ada apa, Ma? Udah ke sana aja ke rumah, ke kamar. Itu nggak dikasih tahu bahwa Pak Haji Syunai almarhum tuh nggak dikasih tahu. Pas anak-anaknya tuh masuk semua, ternyata Pak Haji itu udah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kata anak-anak yang menantunya sama cucunya itu kompak ngomongnya begitu. Udah lama kemudian semua yang namanya anak sama menantu ya itu pada nangis, anaknya, menantunya, cucunya semua pada nangis, apalagi Mahaji itu. Mahaji sangat kehilangan suami tercinta. Tapi menantu anak yang pertama itu nangisnya tuh pura-pura supaya dibilang baik gitu sama mertua gitu. Si menantu yang pertama tuh pura-pura nangis, berarti air mata buaya gitu ya, begitu. Udah gitu langsung si Pak Haji itu langsung digotong ya sama anak-anaknya, ditidurin di tengah rumah. Terus anaknya yang nomor 3 tuh lari ke masjid ngasih tahu pengumuman. Kalau sekarang kan kalau ada yang meninggal diumumkan ya di masjid ya, nggak kayak zaman dulu ya. Itu saya udah gitu sama pengurus masjid tuh diumumkan bahwa Bapak Haji innalillahi tadi jam sekian. Jadi ngasih tahu sama warganya tuh, ngasih tahu. Gak lama kemudian di rumahnya Pak Haji itu sangat ramai orang, tetangganya yang dekatnya yang jauhnya pada nengok gitu ya, pada nengok, ada yang nangis, ada yang enggak. Tapi yang menantunya anak pertama itu bener-bener air mata buayanya tuh bener-bener pura-pura. Tapi ada di sini satu di antaranya tamunya itu yang nengok Pak Haji almarhum itu, ada yang ngerti dalam hatinya, kalau ini menantunya kayak begitu amat, bukannya sedih beneran, kok kayaknya pura-pura. Itu kata tetangganya. Ada satu di antaranya ada yang memperhatikan menantunya itu. Emang si menantunya itu yang anak pertama itu emang orangnya tuh sangat judes gitu ya, judes. Tahu tuh judes apaan tuh, bahasa apaan tuh judes. Emang sama tetangga nggak begitu akrab, nggak begitu, hanya jadi sombong lah gitu ya. Menantu yang pertama itu sombong. Udah wah orang-orang tuh dari mana-mana datang kumpul, udah kumpul semua. Terus ada petugas mandiin mayit. Udah begitu diberesin, udah dimandiin, dikapanin. Gak lama kemudian almarhum Bapak Haji itu dibawa ke makam alias kuburan. Itu di jalan itu orang mendengar Pak Haji meninggal, itu semua orang yang di sejalan-jalan dari rumah sampai ke tempat kuburan pengistirahatan terakhir ya. Itu semuanya orang tuh benar-benar pada sedih gitu ya, kelihatannya pada berduka cita. Tapi yang menantunya itu tuh gayanya tuh lain, kayak bahagia gitu. Mertuanya meninggal kayak bahagia. Untuk cerita udah beres, udah nyampe ke kuburan, udah dikubur, udah beres, beres aja semuanya, udah beberapa.